gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita persiapkan lagu pembukaan Puji Syukur 657. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Puji Syukur 657. Di setiap waktu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun C. Melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa panggilan dasar manusia adalah mengabdi Allah dalam hidupnya. Pengabdian itu dapat ditunjukkan dengan mengindahkan nilai-nilai keamanan dan sosial, sehingga keadaan tentram dan sejahtera dapat terwujud. Namun demikian, doa dan peneguhan juga mempunyai peran yang tidak kalah besar dalam mendukung karya dan pewartaan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Belajar dari seruan Injil pada hari ini, setia dalam perkara-perkara kecil menjadi kesempatan untuk mengalami rahmat Allah yang lebih besar. Dan dengan demikian kita semakin diarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Sejauh mana kita sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari di hadapannya kita hening, menyadari hal ini, merenungkan, sekaligus mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali dalam perjalanan hidup ini kita menomor berikutkan Tuhan dan justru hal lain kita nomor satukan, misalnya mamon atau kedudukan, ataukah mungkin hal-hal lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Padahal persis itu kita sadari bahwa semuanya itu akan hilang lenyap bersama dengan hilangnya dunia yang diperjuangkan, dan dengan demikian itu akan menjadi sia-sia. Sementara itu kita juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kita alami dalam setiap langkah kehidupan, bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Mikael Yendi Wiral yang merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Juga bersyukur bersama dengan salah seorang dari antara kita atas terkabulnya doa novena dalam kebutuhan yang mendesak, serta tetap memohon kekuatan rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mohon keselamatan kekal bagi Andreas Avelino Poi Sun Nam, Eli Tantular, Elizabeth Uigio Kie, Paulus Heri Wijaya, Ibu Magdalena Mary Susanti, Ibu Neng Yulaika, Bapak Yosef Seran. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita membuka hati dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami
senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Juga semoga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini sungguh semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan
Panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya.
Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, cerita Tuhan Yesus kerap kali mengejutkan kita. Tokoh yang kurang baik seringkali ditampilkan bukan untuk diteladani sifatnya, tetapi untuk belajar dari salah satu segi tindakannya, untuk belajar semakin memaknai hidup di hadapan Tuhan atau hidup beriman. Salah satunya yang kita dengarkan pada hari ini ialah bendahara yang tidak jujur. Pada prinsipnya kita mendukung kejujuran dan selalu dianjurkan supaya kita bersifat jujur dan terbuka. Contoh, tapi Tuhan Yesus pada hari ini, lewat perumpamaan yang kita dengarkan, Tuhan itu memuji bendaharanya yang tidak jujur. Tidak berarti bahwa kita diajak untuk tidak jujur. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh merenungkan hal itu. Perumpamaan Yesus tentang tindakan seorang bendahara dalam Injil hari ini menjadi salah satu contoh yang perlu kita renungkan, di mana ada seorang bendahara yang akan diminta mempertanggungjawabkan tindakannya karena ia dilaporkan telah melakukan pemborosan dan menghamburkan kekayaan sang majikan. Pemborosan di sini lebih merupakan suatu kecerobohan dan kegagalan dalam mengelola sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Ketika sang bendahara mengetahui bahwa posisinya kini di ujung tanduk, ia akan dipecat karena kecerobohannya. Dengan cerdik ia memberi diskon kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dengan demikian ketika ia dipecat, ada orang-orang yang akan menampungnya sebagai balas budi kepadanya. Tuannya terkesan dengan apa yang dibuatnya, juga terkesan dengan kecerdikannya.
maka di sisi lain tindakannya memang merugikan secara ekonomis, tetapi menaikkan harkat diri tuannya di mata publik, di mata masyarakat. Tujuannya untuk apa? Demi mengangkat kehormatan tuannya itu, orang yang gagal mengelola harta miliknya itu akan turun kehormatannya di mata masyarakat. Dan dalam budaya yang menjunjung tinggi prinsip hormat, malu dalam seluruh kehidupan, kehormatan sang tuan juga dipulihkan oleh bendaharanya dengan memangkas utang-utang tersebut. Karena itulah sang bendahara itu dipuji oleh tuannya. Ada nilai yang diperjuangkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan hanya untuk menghitung untung dan rugi. Secara ekonomis pasti rugi. Dari 100 menjadi 50, dari 100 menjadi 80, ruginya 70 dari modal 200. Tapi ternyata itu tidak dihitung. Yang lebih dihitung ialah nilai di dalamnya, dan itulah yang diperjuangkan. Maka melalui kisah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus berfokus pada kecerdikan sang bendahara, dan itulah yang dipuji majikannya dalam kisah perumpamaan ini. Yesus memuji kemampuannya untuk melihat ke depan dan membuat perencanaan yang bijaksana dalam kehidupan. Dia memanfaatkan mamon, uang dan atau harta kekayaan yang sementara sifatnya untuk membangun hubungan baik di masa depan. Ia tahu membedakan apa yang sementara dan apa yang akan berlanjut terus dalam seluruh kehidupannya. Ia dengan cerdik menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan posisi jabatan dan uang atau kekayaan yang tersedia dengan cara efektif dan bermanfaat untuk hal yang lebih tinggi, yaitu nilai kemanusiaan. Ia cerdik karena ia berinvestasi bagi masa depannya, dan bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk orang lain dan untuk tuannya. Sekali lagi secara ekonomi rugi, tetapi secara manusiawi sangat beruntung. Maka melalui kisah Injil hari ini, kita dapat memahami bahwa seseorang bisa menebus kecerobohan, kegagalan masa lalu dengan menggunakan kecerdikan terhadap kekayaan untuk kehidupan kekal. Itulah yang dilakukan oleh sang bendahara. Ia bertindak dengan tepat dan meyakinkan pada masa sekarang untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Ia bertindak tepat sesuai dengan situasi. Ia menyadari situasi krisis yang dihadapinya dan meraih peluang yang ada karena kemampuannya untuk memandang jauh ke depan. Ia cukup lihai untuk bertindak dengan kecerdikan dan pertimbangan yang praktis. Ia cerdik karena ia bertindak dengan perhitungan jauh ke depan. Bapak Ibu Saudara terkasih, cerdik adalah orang yang bijak, yang mampu menemukan solusi dari suatu permasalahan. Cerdik memiliki arti mampu membaca dan mengerti situasi, mampu memberikan solusi, dan memiliki banyak akal. Tidak berfokus pada aturan yang kaku. Kecerdikan adalah tindakan tepat dan bijak dalam kehidupan nyata. Kecerdikan dalam mengelola uang dapat membuat orang mencapai tujuan yang kekal. Kecerdikan yang dimaksudkan bukanlah kelicikan untuk menindas atau memeras sesama sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Amos di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini. Tetapi pada sikap dan tindakan yang tepat, bijak dan berdaya transformatif. Maka disinilah kita perlu menyadari bahwa orang-orang percaya juga perlu hidup dengan cerdik dan cerdas
menyusun strategi, merencanakan, menggunakan akal budi, talenta serta kreativitasnya, mempergunakan mamon secara bijak akan memampukan kita menolong serta memberkati banyak orang. Namun saudara-saudara terkasih, jangan sampai kita diperbudak olehnya. Kita harus menjadi tuan di atasnya serta mengelolanya seturut kehendak Tuhan sendiri. Selama masih hidup di dunia ini, uang dan harta benda hendaknya ditata demi memulihkan dan menaikkan martabat manusia serta kemuliaan Tuhan tentunya. Kenapa? Sebab saat kita meninggalkan harta alias mamon itu sudah tidak dapat menolong lagi, tetapi kita pasti akan diterima oleh Bapa dan para sahabat yang sudah mendahului kita di kemah abadi kelak. Bahwa dalam iman kita percaya Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang akan meminta pertanggungjawaban atas harta yang dipercayakan kepada kita. Tuhan mendelegasikan berkat kepada manusia untuk dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Maka fungsi manusia di sini adalah bendahara Allah dalam arti bagaimana kita mengolah kehidupan kita secara baik dan benar, hidup bijak dalam seluruh situasi yang kita hadapi, sehingga hal itu sungguh semakin memberikan yang terbaik, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang lain. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dituntut dari diri kita adalah kemampuan untuk melihat segala-galanya dalam seluruh kehidupan sebagai sarana bagi kita untuk memperoleh apa yang lebih besar, yaitu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Harta dunia bukanlah segala-galanya, tetapi harta, kedudukan, posisi, dan semua bakat dan talenta menjadi sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh akan semakin bersatu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Dia dalam seluruh kehidupan, dan bukan sebagai penghambat. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan pada hari ini, kita diingatkan untuk tidak terikat pada mamon yang hanya bersifat duniawi saja. Karena harta duniawi, kekayaan kuasa, nama dan kedudukan, itu akan hilang lenyap. Melainkan yang dituntut dari diri kita ialah setia kepada Allah dan taat dalam melaksanakan seluruh tugas perutusan yang Tuhan percayakan lewat bakat dan talenta yang ada pada diri kita. Harta duniawi hanyalah sarana dan bukan menjadi tujuan. Kesetiaan dalam hal kecil akan membawa kita kepada kepercayaan hal yang jauh lebih besar lagi. Maka dalam hal ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia suatu saat akan menjadi hilang. Uang suatu saat akan menjadi hilang atau menjadi habis. Jabatan bisa hilang dari diri kita, kekuasaan bisa runtuh, dan kedudukan bisa saja terlengser. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bijaksana, hidup setia dan memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh dalam seluruh perjalanan hidup, menghidupi iman, hidup iman kita mengakarkannya dalam Allah sendiri sebagai satu-satunya tujuan hidup kita untuk mencapai keselamatan yang lebih besar. Dan dengan demikian, apa yang dikatakan dalam akhir bacaan, jika kita setia dalam perkara kecil, yaitu mampu dan bisa untuk mengelola kehidupan kita di dunia ini, kita akan diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih,
Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang kekuasaan, bagi para negarawan dan para pemimpin gereja, bagi para orang tua dan pendidik, dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga mereka semua bekerja untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para ekonom dan penyelidik, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa, ya Bapa, semoga mereka berhasil menciptakan suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan, ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para penindas dan pemeras, bagi mereka yang menipu orang lain, ya Bapa, semoga hati mereka bertobat. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Mikael Jendi Wiral yang merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia hidup sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, sukses dalam seluruh cita-cita dan harapan, serta semakin bahagia dalam menjalani kehidupan penuh rahmat dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang diperjuangkannya. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena dalam kebutuhan mendesak bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu semakin sungguh merasakan tanda persatuan dengan Dikau. Berikan kesetiaan kepada umat-Mu untuk selalu bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam doa dan pengharapan kepada-Mu. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bersama dengan mereka yang mendampinginya, kiranya berkat-Mu semakin Kau nyatakan kepada mereka yang sakit,
Sehingga walaupun dalam situasinya sakit, mereka tetap merasakan kehadiran-Mu dan tetap mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa suatu saat Engkau akan memberikan pemulihan kepada mereka. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, utamanya bagi Ibu Magdalena Mary Susanti, Ibu Neng Julaika dan Bapak Yosef Seran, serta Andreas Avelino Uisuan Nam, Eli Tantular, Elizabeth Uigio Kie, Paulus Heri Wijaya. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia sewaktu kami masih di perjalanan ke hari depan, bila mana Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 656. Tuhan Allah gembalaku, ku tak kekurangan, dibimbingnya ke rumputan, ke air yang tenang. Dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya, meniti jalan yang benar di dalam namanya. Pun pada jalan yang gelap, tidaklah ku gentar, sebab Engkau penjagaku, bersamaku selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 20 sampai 21 September 2025. Pengumuman kolekte gereja tanggal 13 dan 14 September 2025 sejumlah Rp19.280.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.500.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.560.000. Sumbangan dari CH sejumlah Rp1.000.000, Andri Septama sejumlah Rp250.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta II Soka, pengumuman ketiga. Kelvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya, pengumuman kedua. Eliezer Laurentius Tulak dengan Desi Meidi Sahuleka, pengumuman kedua. Kevin Gani Ciwandi dengan Elizabeth Erika Loardi, pengumuman pertama. Richard Fidal Deme Hajon dengan Marcelina Noviana Naihati, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 di Aula lantai 1. KTM mengadakan kegiatan KRK Adorasi dengan tema Iman Dasar Hidup Rohani Kita
pada hari Jumat 24 Oktober 2025 di Hotel Claro, Pinisi Ballroom, pukul 18.00 sampai selesai. Dan retret pembaharuan hidup rohani akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Gereja Katedral Makassar, pukul 18.00 sampai selesai. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Pada khusus bagi mereka yang terlibat langsung dalam karya pelayanan, lektor pembaca, pemazmur, dirigen organis, PPA misionar, predekon pembayi komuni, kolektan, kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu senantiasa mempersiapkan perayaan sehingga boleh berjalan dengan baik. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Pulanglah dan memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 595. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya, tetapi